على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا rabbal alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati para ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, para masyayikh, wabil khusus Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Maulid Dawila, Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Kaf, Al-Ustadz Al-Syekh Farhan bin Faisal bin Talib, wabil khusus kepada segenap panitia penyelenggara majelis taklim yang kita hadiri di siang hari yang mulia ini, majelis taklim wal maulid ar-ridwan, majelis ilham, majelis zikir ilham, kepada beliau Bunda Nuris, mugi-mugi diparingi sehat panjang umur, dan segenap para rawuh, para hadirin, para hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di tempat yang mulia, di majelis yang mulia. Semoga dengan mulianya majelis, mulianya tempat, kita oleh Allah digolongkan dan dijadikan orang-orang mulia dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Panjenengan sedaya sampun mirangaken sudah mendengarkan ceramah-ceramah yang disampaikan oleh para habaib, para masyayikh, Habib Abdul Qadir, Habib Ahmad, Ustadz Farhan. Insyaallah ilmu yang sama-sama kita dapat menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kula lan sampeyan sedanten ngaji terus, nuntut ilmu terus. Tiada lain, kita ingin semakin dekat kepada Allah. Karena ilmu gunanya agar kita ibadahnya lebih nikmat, lebih khusyuk, dan jadi sebab selamat dunia akhirat. Karena kita mau selamat dunia akhirat, kuncinya ilmu. Makanya ngaji nuntut ilmu. Saya mengutip perkataan Al-Imam Ahmad bin Ali ibn Hajar al-Asqalani, di mana beliau menceritakan ada seorang dari Bani Israel yang ingin pergi menuntut ilmu, mau mondok, mau menuntut ilmu, sedangkan di negerinya sudah ada ulama, sudah ada nabi. Maka ketika Nabi itu mendengar ada seorang yang ingin pergi menuntut ilmu, beliau panggil dan beliau mengatakan, wahai pemuda, inni a'idhuka ala thalatha khisalin wa fihi ilmul awwalina wal akhirin. Saya kasih ilmu kepada sampean yang itu ilmunya Nabi Adam sampai ilmunya Nabi Muhammad. Saya berikan kepadamu ilmu, itu ilmunya para wali-wali Allah, ilmunya para nabi, para rasul. Ilmu mereka ya tiga hal ini. Kalau sampean punya tiga hal ini, berarti sampean ngaji nuntut ilmu. Kalau sampean nggak punya tiga hal ini, sampean nggak ngaji walaupun di pengajian. Walaupun istiqomah ngaji, kalau nggak punya tiga hal ini bukan nuntut ilmu. Maka pemuda itu berkata, apa ilmu mereka? Yang pertama, khafallah fis sir
hakikatnya takut sama Allah baik ketika sendiri maupun di hadapan Allah. Jadi ilmu itu nambah takut kita sama Allah. Itu ilmu. Ilmu bukan apal-apalan yang banyak. Ilmu bukan pinter-pinteran ceramah, tapi ilmu yang membuahkan khasyah takut kepada Allah, sebagaimana dalam firman-Nya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Yang benar-benar takut sama Allah adalah orang yang punya ilmu. Tambah ngaji, tambah wedi. Tambah ngaji, tambah hati-hati. Itu ilmu. Tapi katanya bukan cuma di hadapan orang, sendiri pun takut. Nah, ini ilmu. Ada yang Masya Allah besoknya alim, berangkat ke Hong Kong, imani dititip no imigrasi. Wes masuk Hong Kong, buyar tak karu-karuan. Nanti pulang lagi, titipan imane dijaluk banyak. Kudungan rapet mlebu desane Allahumma sholli ala Muhammad. Wonten sing model kaya ngoten. Tolong jambak nopo. Bu, ilmu itu takut sama Allah bukan depannya orang. Kalau depannya orang gampang. Di depannya orang Masya Allah, begitu sudah sendirian di kamar, HP dibuka, video call ke sofa. Hati. Apa yang dilihat? Kalau depan orang yang dilihat Masya Allah, fotonya kiai, fotonya habaib, terus cover depan foto HP-nya juga Masya Allah, wong alim. Begitu dibuka dalamnya, sing didelok apa ini? Drakor ini. Makanya hati-hati, kalau cuma depan orang aja, siapa yang nggak bisa takut depan orang? Kalau orang sudah di depan orang nggak takut, apalagi di belakang. Makanya monggo ilmu itu dituntut tambah semakin takut kepada Allah Subhanahu. Kita semakin punya ilmu semakin takut. Jangan main riba, jangan suka pinjam di ojol-ojol. Pinjol. Pinjaman om. Saya keliru karena memang nggak pernah pinjam. Sing bener mau itu biar istimewa nyilir buat diri. Pinjol, pinjaman on. Saya pernah sekali waktu dipisui wong. Saya ditelepon dipisui. Tak taunya di situ orang ada yang pinjam online dan di HP-nya ada nomor saya. Aku gak melok ini, melok dipisui ya diri. Bener gak seperti itu biasanya? Iya, saya sampai seperti itu. Hati-hati, nggak barokah. Banyak orang kerja, sudah kerja terus main riba. Apa malih janiki judi slot. Judi slot di Indonesia itu uangnya itu katanya berita sudah sampai orang Indonesia 100 triliun. Bayang no, 100 triliun itu cuma no bakso kelelep sing cacoy. Tsunami. Sampai presiden melarang. Hati-hati, jangan judi. Sekarang orang-orang banyak yang judi. Dari mana? Karena nggak takut kepada Allah Subhanahu. Makanya ilmu itu kalau kita tambah ngaji, tambah takut sama Allah. Jaga auratnya, jaga semuanya, agar kita insya Allah mendapatkan ilmu yang manfaat. Alhamdulillah. Ulama juga begitu. Ulama
itu semakin berilmu semakin takut. Nah, ulama sekarang kadang-kadang Masya Allah hadirin, fatwanya tergantung titipan. Kalau dulu kan ulama warathatul anbiya, kalau sekarang ulama warathatul ketoprak. Ketoprak wonten sutradara niku wonten sing bayar, disuruh ayat A B ya B, disuruh haram disuruh halal niki warathatul ketoprak. Kalau warathatul ulama yang halal haram. Habib Jamal, bunga bank hukumnya bagaimana? Haram. Emane lu kenapa? Kalau pun niat keuntungannya 5% buat pondok Habib Jamal, makruh. Terus kasih tau haram, makruh. Lu katanya haram, ya ulama berbeda pendapat. Lek sunnah lek umpamanya 10%, 20% sunnah hukumnya. Semua fatwa dibuat mainan. Kenapa? Karena sudah nggak lagi takut kepada Allah. Karena itu kita nggak diperkenankan untuk merubah kepentingan Allah demi kepentingan pribadi kita. Mugi-mugi kula kali panjenengan selamat dunia akhirat. Pokoknya harus punya rasa takut sama Allah. Mau di rumah, mau di Hongkong, mau dimanapun, terus kita merasa diawasi oleh Allah. Anta'budullah ka'annaka tarahu illam yakun tarahu fa innahu yarak. Lihat seakan-akan lihat Allah, dan kalau kita nggak lihat, kita merasa dimuraqabai, diawasi oleh Allah Subhanahu. Di kamar mandi diawasi, di rumah, di kamar sendiri diawasi, jalan-jalan ke Park Victoria ya diawasi. Oh, Victoria Park Sport lah. Bu, sampean takut CCTV. Kemarin Habib Qadir nyabrang waktu merah dimarahi. Bibit jangan bib, lu kamu uang cari bib Qadir. Orang nggak ada CCTV lah kalau bib. Sayang mau di CCTV nggak mau di Gusti Allah. Jangan buang sampah bib, lu kan nggak ada. Ada CCTV bib, nanti sampai di imigrasi pulang bahaya. Bayangkan cuman CCTV di mana-mana kita takut. Tapi CCTV Gusti Allah kita nggak takut. CCTV-nya Allah itu setiap tempat, di kamar sampean, di WC, bahkan di hati kita ada CCTV-nya. Yang terlintas itu ada CCTV-nya. Kita nggak takut CCTV-nya Allah, kita takut sama CCTV-nya pemerintah. Guyu kami kita bangun. Betul apa betul? Makanya yang takut sama Allah Subhanahu, ada seorang pemuda takut sama Allah, namanya Syabun Al-Miski. Pemuda ini terkenal di Mesir, ganteng, dukur gede ganteng, mirip kali mirip Habib Jamal. Ya kan, saya yang ceramah terserah saya. Kalau saya bilang mirip Habib Ahmad kan fitnah berarti ya. Ganteng. Ada seorang wanita menginginkannya, kepingin nggak benar. Lah orang ini tukang ledeng, bersihin ledeng, tukang benarkan rumah. Begitu laki-laki tadi ini dipanggil perempuan, disuruh benerin ledeng sama perempuan tadi hadirin, ditutup semua rumahnya, dikunci, kemudian dia berkata, ayo layani saya. Kalau nggak melayani saya akan teriak. Kira-kira wong wedok jerit dia masih dikepuki lanangnya apa wedoke? Tapi sing gatel sapa? Memang
apes dadi wong lanang. Tabrakan masih sing ngletini kanan minggu kiri sapa? Sing salah ya wong lanang. Sing cepet mati bojo suami atau istri? Dulu gering itu kepingin gak mati bojo. Tuh, tak akan bapak-bapak ini mesti wanen kabeh. Kenapa kok selalu cepat berubah bapak-bapak? Ono Pak Lampir loh main. Hadirin, laki-laki yang soleh, laki-laki yang ganteng tersebut diajak, ayo keinginan Anda turuti keinginan saya. Kalau tidak, saya teriak, saya akan fitnah, saya akan bilang kau akan memperkosa saya. Tapi dia takut sama Allah. Takut sama Allah, ya Allah gimana ini kalau saya sampai menuruti dia zina haram, walaupun gak ada yang tahu tapi ini haram, Allah lihat. Coba lihat hadirin, orang kalau soleh gitu, nek kak soleh dalilnya siji maneh. Ya Allah, maju apa mundur ya Allah? Mundur, mubadir ya Allah. Maju bisa ya Allah. Bingung. Sedangkan mubadir itu saudaranya setan ya Allah. Kalau kita posisi seperti itu gimana? Takut kalau gak difitnah nanti masuk penjara kayak ceritanya Nabi Yusuf sama Zulaikha. Tapi akhirnya laki-laki itu berpikir, dulu saya mau ke kamar mandi, mau bersih-bersih biar wangi, wangi lah sampai sedep Pak. Enak wangi-wangi. Gimana? Ya sudah cepetan, cepet. Begitu masuk kamar mandi, dia BAB. BAB setelah BAB itu kotorannya diraut nona awak. Lulur, herbal, tanpa bahan kimia. Angkat-angkat ke pabrik itu. Dilulurkan ke badannya setelah itu, ayo kau bilang gak aku. Jijik hatinya, risih, kemudian diusir, dibuka pintunya, mulia, pulang. Wadah langsung ganteng, badan sobat goyang hati. Akhirnya dia diusir, pas pulang masuk kampung, di kampungnya, di Mesir itu kayak kampung di Jawa. Ketika masuk kampung, sak kampung bingung, kok WC umum lewat, emang betul-betul. Baunya nggak enak seperti WC umum. Dia masuk rumah langsung mandi, setelah mandi sholat, setelah sholat nangis, ya Allah, fitnah apa ini ya Allah, ujian apa ini ya Allah. Sampai akhirnya setelah sholat ketiduran, dalam bentuknya mimpi berjumpa Rasulullah. Langsung Kanjeng Nabi mesem, panjang ngoten sampai Masya Allah. Ya Rasulullah, tapi saya malu, badan saya bau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sini. Saya dipeluk oleh Rasulullah, bekas pelukannya wangi sekujur badannya, bangun tidur wangi, parfumnya Nabi lengket di badannya, sampai mati wangi, nggak pernah bau busuk. Sampai di Mesir disebut dengan Syabun al-Miski, pemuda bau ini. Masya Allah. Ketika dia takut sama Allah, bukan cuma di hadapan orang, sendiri pun takut. Inilah ilmu, inilah manfaat ilmu. Sekarang sampai ini adalah orang-orang yang imannya kuat. Kenapa? Ngaji ketika saat kita itu ada di waktu musafir. Kita waktu masih ada kerja, orang jauh, keluarga jauh, anak, tapi kita ini mau berbuat apapun gampang. Jangan lagi sampai saya juga gampang hadirin. Ini bola kali berkotir itu pelaku tak dulu orang pijet kiri kanan, ya Allah. Kalau kalbura kamu sih ketok, ya Allah. Tapi kalau kita takut sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya sudah dimanapun berada kita mesti takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Panjenengan nggih ngoten,
sekarang ada di negeri asing, kita jauh dari keluarga, dituntut betul-betul khasyah, takut kepada Allah. Kalau panjenengan takut, insya Allah panjenengan punya ilmu yang manfaat, yang insya Allah jadi selamat dunia, selamat akhirat. Amin Allahumma. Itu yang pertama kata Nabi Bani Israel. Jadi kalau yang namanya ilmunya Nabi dan Rasul dan para wali, ya ini takut sama Allah Subhanahu. Pertama. Yang kedua, kata beliau, yang kedua ilmunya adalah amsik lisanak, la tazkur ghairan illa khairan. Jaga mulut, jangan berkata tentang orang lain kecuali yang baik. Ojo suka rasan, jangan suka membuka aib orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini ganti sudah cukup tidak apa-apa. Yang kedua, jangan sebut nama, jangan sebut orang lain kecuali yang baik. Bu, jangan suka ghibah, jangan suka ngerasani. Ini gak ikhlas. Bu, ilmunya para nabi dan rasul adalah menjaga lisan dari kita ghibah, dari mencaci orang, dari menyakiti hati orang. Kalau kita nggak bisa berkata yang baik, minimal jangan nyakitin orang. Bu, hatinya orang itu lebih mulia dari Ka'bah. Sampai kalau nyakiti hati orang, menghancurkan hati orang, lebih parah dari menghancurkan Ka'bah. Abroha oleh Allah dilaknat, oleh Allah diancam, oleh Allah diperangi gara-gara ngancurin Ka'bah. Padahal yang lebih parah, orang yang ngancurin hati orang mukmin karena lisannya dijogo. Makanya dulu zaman corona itu lumayan gara-gara masker ini ngurangi ngerasani wong. Ibu-ibu ini penyakitnya dari lisan, makanya maskeran itu dulu ngurangi banyak. Saya berharap walaupun corona sudah nggak ada, tetap maskeran aja Bu. Karena ibu-ibu ini bahaya di lisan. Kalau bapak-bapak yang belakang ini sing bahaya motor nih. Makanya ngomong maskeran di motor. Gue tak lerak-lerik ngomong meneh Hongkong musim panas ini bahaya. Iya. Mulai winginane wong celonon suwe-suwe kabeh. Lho Abib kok tahu ya ngelirik titik lah masa tahu. Manusia itu. Tak sengaja. Jero hatiku mumpung gak tak go bojo. Hadirin, ini tak streaming loh, tolong kedoten deh streaming. Krungu bojoku gak alemane nang Hongkong. Lah, jaga lisan. Lisan ini bentuknya kecil tapi waduh bahayanya besar. Dunia sampai akhirat perang gara-gara lisan. Putus silaturahim gara-gara lisan. Amal kita habis gara-gara lisan. Istri berkata kepada suami, berkata apa? Aku nggak melihat maro'aitu fika khairan. Aku tak tahu dulu apiku blas elek kabeh. Illa habitat amaluha. Semua amal ibadahnya hangus gara-gara nggak bisa jaga lisan. Ini lisan ini hadirin kata Nabi SAW, hal yakubun nas ala manakhirihim wa fi riwayat wujuhim illa hasaid alsinatihim. Manusia bakalnya nanti diuncalkan. Apa diuncalkan? Ya, campur-campur bahasa Inggris. Manusia nanti akan dilemparkan ke neraka, mukanya dulu, dalam riwayat hidupnya dulu. Kenapa? Karena apa yang keluar dari lisannya. Gara-gara yang keluar dari lisan ini,
dilempar ke neraka oleh Allah Subhanahu. Makanya tolonglah, sekarang lisan itu sudah mulai berkurang, tulisan yang bahaya. Komen. Kadang kalau komen nggak dipikir, gue lewis komen gak terima, dilaporkan, minta maaf. Sudah, kalau kita lihat sesuatu wes gak usah, gak perlu ada isu ataupun ada medsos itu yang ngerasain kayak pola bela opo itu. Wes pokoknya model kayak ngoten itu gak usah ikut komen. Buat apa? Dosa lisan ini sama tulisan ini dosanya sama. Kita kadang-kadang ada ibu-ibu ngilok-ngilok wong-wongnya gak terima, artis gak terima, akhirnya nangis-nangis minta maaf. Kenapa? Gak bisa jaga tulisan. Ini berarti akhlaknya bukan Nabi dan Rasul. Kalau akhlaknya Nabi dan Rasul, bicaranya dijaga, tulisannya dijaga. Hati-hati Bu, Pak, jangan al-itabatu ahadul lisanain. Kata ulama, tulisan adalah bagian daripada tahu Kanjeng Nabi, barang siapa yang bisa menjaga antara dua kumis yaitu mulut dan menjaga dua paha antara dua paha yaitu kemaluan, maka aku jamin masuk surga. Oh, hati-hati bermedsos. Sampean itu diincar, sampean oleh laki-laki hidup belanda. Kadang jadi ngakunya ustad, kadang masya Allah gambar statusnya kopiahan. Tapi na'udzubillah, kadang-kadang mereka lebih gak takut sama Allah Subhanahu. Diajak sampean telepon, mulai nyilih duit, sampean sini yo goblok. Kalau tak pinter-pinter, kenal yoga, ketemu yo tak tahu nyilih duit diketno, sampean itu waras sepeda. Anak nyilih duit diamuk, dulu nyilih duit diamuk, wong lanang ketok ganteng, kadang-kadang gak foto asline. Ditipu ya digoroi, ya percaya. Berapa banyak hadirin lah perempuan ini ya sampai ini dikasih rezeki sama Allah, alhamdulillah. Gajinya bisa sampai 5, 7, 8, 9, 10 juta. Terus habis itu kerjanya setengah mati kora-kora, ini setengah mati ngosek WC, sampai galuh sampai malam. Begitu istirahat ketemu wong lanang digoroi. Makanya sing hati-hati, jangan berteman di media sosial, jangan berteman di media sosial kecuali yang sesama jenis atau saudara. Kalau yang lain sudah nggak perlu Bu, apalagi ya Allah, seneng selfie ya Allah. Selfie itu masya Allah, kameranya 360. Bu, wajah itu dirawat bukan diedit. Waduh, kalau kita dengarkan delok fotonya wayu nih Allah. Madonna aslinya dari Pak Lampir. Bu, sing lanang ngoten kepoke putih lho, editane ping 7 bisa bersih kaya asline butek kabeh kayak orang pakai kopi. Innalillahi wa inna ilaihi. Makanya yang hati-hati bermedia sosial, gunakan yang baik. Lu wis iso ndak minimal wis gini loh, punya HP buat ngubungin keluarga dan teman, punya
WhatsApp itu aja. Adapun yang lain-lain, waduh ngirim foto ini, ya Allah, Beb, kalau nggak gitu nanti jodohnya itu nggak ketemu, Beb. Saya kasih tahu, yang di rumah nggak pernah keluar, kalau memang jodohnya datang. Misal, nggak perlu jenengan khawatir. Sampai kalau bermedia sosial malah berlebihan, laki-laki yang baik nggak mau. Sing seneng ngambil media sosial berlebihan itu laki-laki yang hidung belang, alias buaya darat. Darah patok. Lalu kadang-kadang sholat ini loh, sholat di foto sejarah mendekat kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya sih hati-hati, media sosial jangan berlebihan. Oke lah, nggak apa-apa kalau punya mau update kabar, tapi ingat, berita yang sampean lihat di media sosial 99% bohong, 1% benar. Wonten negeri Arab niku perang, mulai Libya, Aljazair, Mesir, Yaman, itu dari awalnya media sosial. Berita bohong, menghasut pemerintah, ini semua hingga akhirnya yang terjadi seperti sekarang hancur. Negeri kita jangan sampai. Saya lihat mulai kemarin dulu permasalahan yang berkaitan dengan TKI di Hongkong ini masalah media sosial. Saudara, nah ini sudah, makanya ngaji ibu-ibu, nuntut ilmu, jaga lisan, jaga tulisan. Kalau kita bisa jaga lisan kita, jaga tulisan kita, insya Allah selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati ya dengan lisan ini ya. Jangan bohong, jangan namimah, jangan adu domba. Adu domba sana, adu domba sini, dapat berita ini langsung disebar ke sana, belum tahu bener enggaknya, yang penting sebar. Panjenengan kalau mau nyebarkan berita yang baik-baik saja, ceramah-ceramah, potongan ceramah, itu sebarkan manfaat. Nanti orang melakukan sampean dapat pahala. Kalau sampean nyebar berita-berita bohong, mereka kefitnah, mereka benci, sampean dapat dosa. Kita mulai sekarang, ayo yang bijak bermedia sosial. Orang yang paling dibenci sama Allah itu orang yang suka adu domba, orang yang memecah belah, orang yang saling cinta, orang yang suka nebar aib orang. Kalau ada aib orang disebar sana sini, ini orang paling dibenci oleh Allah Subhanahu. Sebaliknya, orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang kalau dilihat langsung ingat sama Allah. Kadang-kadang ningali, Bu, panjenengan kan punya kiai semuanya, sampean punya ustadz semuanya, sampean punya habib semua, punya guru. Saya ingetin, guru yang paling baik adalah yang kalau dipandang buat kita takut sama Allah, buat kita ingat sama Allah Subhanahu. Bukan yang pinter ceramah, bukan yang pinter berfatwa, bukan yang hafal ini itu. Itu loh, kok dipandang, dilihat itu sudah hati kita tentram, itu berarti guru yang baik. Idza ru'u dzikrillah, kalau dipandang membuat ingat kepada Allah Subhanahu. Kayak sampai delok aku sampai langsung milih utang. Sebab sing pidato kakean utang. Kalau aulia banyak ibadah, dilihat ibadah, dilihat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Ini yang kedua. Ilmu Nabi dan Rasul, jaga lisan. Bu, sampean dulu belajar ngomong berapa lama? Mulai lahir sampai ngomong berapa lama? Masuk orang tahu bisa ngomong. Anak umur berapa bisa bicara? 2 tahun, 3 tahun, anggap lancar 4 tahun.
Sampai belajar ngomong 4 tahun, tapi kita belajar diam bisa 40 tahun. Belajar gak jeplak ini, belajar jogo lisan ini bisa sampai 40 tahun. Kadang terus kuat ini gue ngomong. Kita jaga untuk supaya nggak ngomong. Imam Syafi'i itu nggak ngomong kecuali kalau manfaat. Beliau itu kalau diajak ngomong orang nggak langsung jawab, diam dulu sambil mikir, ngomong ambil minta manfaatan. Kalau lebih manfaat diam, dia beliau diam. Kalau manfaat ngomong, baru ngomong. Nulis juga begitu. Ayo mulai sekarang jaga lisan, jaga tulisan. Itu ilmunya Nabi, ilmunya Rasul, ilmunya para wali. Terakhir, yang ketiga, ilmunya Nabi dan Rasul. Wandur ila khubuzikal ladzi ta'kuluhu. Lihatlah makanan yang kau makan, jangan makanan yang haram. Jangan makan yang haram, ibu-ibu. Ya tadi itu judi, riba, ini semua makanan haram. Dan sampai hati-hati. Hongkong itu Masya Allah, akhlak orang-orangnya gak baik. Cuma masalahnya satu, cari makanan halal agak sulit. Agak gampang apa agak sulit? Boleh mangan, ini kadang-kadang kita ini waduh, apa-apa, Insya Allah diwaca, bismillah gak halal. Di mana-mana campuran babi dan lain-lain, makanya yang ada tulisan halal itu cara hati-hatinya kita. Sebab apa? Kalau sudah makanan haram itu masuk, matanya jadi haram, telinganya lihat yang haram, ngomongnya yang haram, jalannya ke jalan yang haram. Karena apa? Makanan yang masuk. Man akalal haram asad jawarihuhu sa'a'at abad. Orang yang makan makanan yang haram, maksiat seluruh anggota badannya, mau gak mau, terasa atau tidak terasa, sadar atau tidak. Jadi kadang-kadang kita ini hati-hati, jangan bohongin orang. Gak oleh utang wong gak bayar, kemudian dia mampu untuk membayar gak bayar, itu namanya mutulul ghani, hulmun. Orang yang bisa bayar utang tapi nggak bayar, itu perbuatan dolim. Jangan mudah-mudah utang. Kalau memang mampu cepet-cepet dibayar. Kata ulama, orang itu segala sesuatu jangan keburu-buru. Yang boleh keburu-buru itu jangan hanya beberapa perkara. Pertama, tobat, kesusu tobat gak apa-apa. Kedua, jenazah. Jenazah itu kalau meninggal cepat-cepat dikubur nggak apa-apa, keburu-buru nggak apa-apa. Ketiga, kalau apabila orang tersebut, nomor satu pertama, tobat. Perawan, anak perawan. Kalau kita punya anak perawan, ada yang kepingin langsung dinikahkan, kesusu nggak apa-apa, keburu-buru nggak apa-apa. Bayar utang, keburu-buru juga nggak apa-apa. Belum waktunya tapi sudah punya uang bayar. Itu dia utang cicilan, utang ke temen. Kalau pokoknya kalau sudah dapat rezeki bayar. Terakhir, nyuguhi tamu. Kata Imam Ghazali, 5 ini keburu-buru gak apa-apa. Jadi kalau ada tamu datang, langsung disuguhi cepetan. Itu keburu-buru yang baik, yang lainnya keburu-buru itu gak baik. Jadi wonten tamu negeriane jenengan, langsung disuguhi cepetan, ojo cak ngomong, gak betul-betul. Terus setengah jam ngomong baru takon teh apa kopi. Teh dulu. Jangan cepat diberikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, makanlah makanan yang jangan sembarangan, jangan makan uangnya orang, jangan makan haknya orang, duit masjid dipangan, duit bantuan dipangan. Hati-hati, dosa ngakali wong. Kemudian harta uangnya tadi itu dipakai untuk kepentingan pribadi. Ada yang makan harta anak yatim, minta bantuan untuk anak bergarun aitam.
Terus kemudian nggak diberikan darul aitam, dipakai sendiri, haram hukumnya. Fi butunihim naro, mereka makan di perutnya nanti ada api dari Allah Subhanahu. Ini kata yang banyak itu ibu-ibu kadang-kadang bu tak elingno. Riba ini termasuk dosa yang langsung dalam Al-Quran yang melakukannya diperangi sama Allah. Jangan hati-hati bu, jangan pinjem uang, nyekolakno BPKB, nyekolakno nopo sertifikat. Jangan ibu, wis sing enak sing konaah, sing cukup. Jangan kepingin nanti wah diputer uangnya. Nah ini loh bu, saya ingetin. Kadang-kadang ibu setengah mati kerja punya tanah, kemudian uangnya dipinjamkan. Jadi ini mau diputarkan nanti tiap bulan dapat keuntungan dan lain-lain. Wis ojo bu, sampai nyambut gamel ini tidak gampang. Kerja panjenengan tidak gampang, setengah mati. Jauh dari keluarga itu sudah setengah mati. Al-hurba adab, katanya orang Arab. Orang yang jauh dari keluarga itu sudah tersiksa. Masya soge, tapi jauh dari keluarga itu sudah tersiksa. Lawan jenengan sudah setengah mati, kemudian kita cuma kepingin uang diputar dapat untung yang besar, percaya sana percaya sini, akhirnya habis tahunan kerja di Hongkong uangnya hilang. Naudzubillah min. Panjenengan tak elokno. Kalau punya uang ya harus disimpan buat beli tanah. Minimal di toko emas. Sing roto larang itu Mas Kadir dan Mas Ahmad. Mas Murni 24 karat. Hati-hati di bank. Bank itu banyak yang haram kecuali Bank Jamal. Halal. Hati-hati bu, jangan makan makanan yang jangan kerja dengan pekerjaan yang Ini sekarang ya Allah, negeri kita ini sekarang sampai presiden turun tangan loh masalah judi. Karena tidak karu-karuan uang yang terbuang begitu saja. Orang kalau sudah makan makanan yang haram, semua badannya menjurus kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Sudah ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, semua ilmunya para nabi dan rasul cuma itu. Apa tadi? Dari awal takut sama Allah, jaga lisan, jaga makanan, selesai, sampai yang senang dunia senang akhirat. Ini memang gampang, tapi ngelakon ini sih repot. Nah kita kalau sudah melakukan 3 hal itu, dicintai oleh Allah sebagaimana para nabi dicintai Rasulullah sebagaimana itu sifatnya para nabi dan rasul. Setelah dicintai, kita dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, kita semua ini punya salah. Kita semua ini sering maksiat. Mata kita maksiat, lisan kita maksiat. Tapi kita hadir ke sini ini kan pengennya pengampunannya Allah. Gak ada di sini yang hadir mau mendapatkan kepentingan duniawi, gak ada. Semuanya mau punya tujuan. Apa tujuannya? Ingin pengampunannya Allah, maghfirah dari Allah Subhanahu. Mugi-mugi Allah mengampuni dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tadi para habaib, para ustadz sudah menyampaikan kepada kita doa-doa dan munajat agar insya Allah kita ini yang hadir dengan dosa-dosa ini semua insya Allah diampuni oleh Allah. Kita semua banyak kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Nah, tadi saya diingatkan oleh Bunda Nuris sebab ceramahnya ditutup dengan tanya jawab. Nih ada beberapa kertas yang sudah disiapkan tadi, monggo diberikan. Insya Allah saya akan jawab